Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atanaval Pratama, NPM 23207010057 dari kelas Rombel 2, S1 Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Tidar. Saya akan menjelaskan tentang peran iodium terhadap pertumbuhan ternak yang menjadi tugas mengganti YJPL pertemuan 2 dan 3 mata kuliah nutrisi ternak dasar yang tidak bisa dilaksanakan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari iodium itu sendiri. Menurut Uni Astuti 2014, iodium ditemukan pada tahun 1811 oleh Curtois. Iodium merupakan sebuah mineral yang jumlahnya di dalam tubuh sangatlah sedikit, yaitu hanya 0,00004% dari berat tubuh. Namun 0,004% tersebut sangat penting untuk tubuh ternak, yaitu menjadi komponen dari hormon-hormon tiroid, di mana hormon-hormon tiroid tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi ternak itu sendiri. Yang nantinya ada slide sendiri yang membahas tentang peran hormon tiroid pada ternak. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran iodium pada ternak ya. Di sini tertulis iodium pada tubuh mamalia digunakan sebagai hormon tiroid 75%. 75% dari sedikitnya hormon tiroid tadi di atas, yaitu hanya 0,00004% dari berat tubuh, itu 75%-nya itu berada di hormon tiroid yang digunakan untuk mensintesis hormon-hormon tiroid seperti tiroksin, tetrahidrotinoin, tridotinoin. Kemudian ada 25% lainnya itu berperan dalam perubahan karoten menjadi vitamin A. Kemudian sintesis protein dan absorpsi karbohidrat dari saluran pencernaan. Dan juga yang terakhir sintesis kolesterol darah. Kalau kayaknya itu nggak lazim kita membahas tentang peran hormon tiroid tanpa mengetahui metabolisme iodium di dalam tubuh ternak. Di sini dijelaskan metabolisme iodium di dalam tubuh ternak. Iodium itu diabsorpsi sangat cepat oleh usus halus dan kelenjar tiroid. Jadi setelah diserap oleh usus halus, hormon iodium itu langsung disalurkan ke kelenjar tiroid yang akan langsung digunakan oleh kelenjar tiroid itu. Dalam saluran pencernaan, iodium dalam bahan makanan dikonversi menjadi iodida terlebih dahulu yang mudah diserap dan ikut bergabung dengan pol iodida intra ekstraseluler. Ya, karena iodium itu merupakan mineral atau komponen anorganik yang tentunya sulit untuk diserap oleh tubuh. Itu harus diubah dulu menjadi iodida agar mudah diserap dan digunakan oleh hormon tiroid. Kemudian iodium tersebut memasuki kelenjar tiroid untuk disimpan. Jadi di hormon tiroid atau kelenjar tiroid itu, iodium itu ada yang disimpan dan akan digunakan bila mana akan mensintesis hormon-hormon tiroid. Saluran ekskresi utama iodium adalah melalui saluran kencing atau urin. Dengan cara ini merupakan indikator utama untuk pengukuran jumlah pemasukan dan status iodium. Sehingga apabila tubuh kita itu atau tubuh ternak ya, kelebihan hormon tiroid itu kelebihan mineral iodium, mineral tersebut akan diekskresikan lewat urin atau lewat ginjal ya. Karena iodium itu sangat berperan dalam bagi hormon tiroid, maka di sini juga kita akan bahas apa atau sebenarnya hormon tiroid itu dan fungsinya untuk ternak itu bagaimana. Sehingga iodium itu perlu dipenuhi pada tubuh ternak.
Hormon tiroid merupakan kelompok hormon yang disekresikan oleh kelenjar tiroid dan disusun oleh protein triglobulin dan mineral iodium. Ya, di sini dituliskan ini mineral iodium itu merupakan komponen utama dari hormon tiroid. Peran hormon tiroid, kalau di sini dituliskan hormon tiroid berperan dalam produksi hormon kalsitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium di dalam tubuh ternak. Hormon tiroid juga mengontrol sebagian besar reaksi kimia intraseluler di dalam tubuh. Seperti tadi peran iodium tadi untuk perubahan karoten menjadi vitamin A ini, kemudian sintesis protein dan absorpsi karbohidrat dan dari saluran pencernaan, setelah sintetis kolesterol darah itu merupakan fungsi iod dari hormon tiroid tersebut yang mengontrol sebagian besar reaksi kimia intraseluler dalam tubuh ternak. Di sini juga ada hormon kalsitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium di dalam tubuh ternak. Jadi apabila di dalam darah ternak itu terdapat mineral kalsium, oleh hormon kalsitonin ini akan diubah ya, dimasukkan ke dalam tulang dan juga gigi. Dan syarat adanya hormon kalsitonin ini harus ada hormon tiroid. Dan syarat dari hormon tiroid ini harus ada mineral iodium. Sehingga iodium itu perlu sekali untuk dipenuhi di tubuh ternak. Selanjutnya, apa atau efek kekurangan iodium pada ternak? Yang pertama di sini ada, kalau iodium itu kurang, pasti akan berpengaruh juga terhadap tubuh kita. Seperti ini, hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid. Karena iodium merupakan komponen utama dari hormon tiroid, jadi kalau iodium itu kurang, maka hormon tiroidnya juga akan berkurang juga. Kemudian penurunan pertumbuhan tulang. Kan tadi juga sudah dijelaskan dari peran hormon tiroid sebagai juga untuk pembentuk hormon kalsitonin yang menjadi yang berperan dalam metabolisme kalsium di dalam tubuh ternak, yang akan diubah ke tulang itu atau disimpan ke tulang itu fungsi dari hormon kalsitonin. Sehingga jika iodium berkurang, maka hormon tiroid berkurang, kemudian hormon kalsitonin berkurang, sehingga kalsium di dalam darah itu tidak dikontrol oleh hormon kalsitonin, sehingga tidak dimasukkan ke dalam tulang dan juga gigi. Selain itu, kekurangan hormon iodium akan menyebabkan kelenjar tiroid itu mengalami pembesaran dan perbanyakan sel sebagai respon dari tubuh ternak itu, dari kelenjar tiroid itu. Karena kekurangan iodium itu, maka akan membesar dan mengalami perbanyakan sel karena harus bekerja lebih keras atau pekerjaannya itu terganggu atau gimana lah itu. Menurut Horhoro 2012, ternak betina dalam keadaan defisien iodium dapat beranak dengan anak tanpa bulu. Jadi ini harus dipertimbangkan lagi untuk memenuhi iodium itu pada ternak. Selanjutnya, efek kelebihan iodium. Menurut Yarkizynska dan Swirsky 2023, gejala utama keracunan iodium adalah adanya iritasi selaput lendir. Jadi apabila ternak itu kelebihan iodium itu, maka lendirnya itu akan mengalami iritasi dan hidungnya itu akan berlendir, mengeluarkan lendir. Atau di mulutnya ini juga akan melendir, yang nantinya juga dapat menurunkan nafsu makan ternak dan berat badan ya, karena nafsu makannya turun juga berat badannya juga pasti akan turun lah gitu. Kemudian turunnya imunitas. Ini turunnya nafsu makan ini kan juga akan mempengaruhi nutrisi ternak, sehingga imunitas juga dapat turun, sehingga akan rentan terhadap infeksi. Kemudian fibrosis kelenjar tiroid atau gondok tadi. Jadi
Iodium ini apabila kelebihan itu berbahaya, juga apabila kekurangan itu juga berbahaya bagi ternak itu sebenarnya itu. Jadi pada ternak itu harus dipenuhi dengan kadar yang sesuai, tidak boleh kelebihan atau kekurangan. Ya, tapi kalau dari jurnal ini ya kemarin tuh apabila terjadi kelebihan itu kalau hanya sekali atau 2 kali itu tidak masalah, tapi kalau dalam jangka panjang barulah ini efek-efek ini akan muncul dan mengganggu produktivitas ternak. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan iodium pada ternak tersebut ada beberapa ini sumber iodium. Pertama yaitu garam dapur beriodium, kedua alga, ketiga tepung ikan, dan terakhir premix iodium. Karena iodium ini sebagian besar itu berasal dari pakan yang berasal dari laut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.